Salam saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali saya berjumpa dengan saudara sekalian di channel pelayanan ini, dan saya berdoa saudara-saudara senantiasa ada di dalam perlindungan, diberi berkat, kesehatan, serta senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, yang kita alami, mari saya mengajak saudara-saudara untuk mengisi hati, jiwa, pikiran kita dengan kebenaran terang firman Tuhan. Yang hari ini kita akan membacanya dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11 sampai 23 yang saya beri judul Menabur dan Menuai dalam Pemberitaan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 23. Firman Tuhan katakan, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diberlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam melayani, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab Dia sudah memberikan segalanya bagi kita, dan telah merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan kalau saudara hitung-hitungan di dalam pelayanan, bayangkan, kalau Tuhan juga hitung-hitungan terhadap saudara di dalam memberi berkat. Pemain bola kontraknya bisa ratusan miliar. Pembalap F1
bisa menerima lebih dari itu karena risiko nyawanya. Saudara pernah terjun pelayanan di pedesaan dan pedalaman? Apakah ada di antara saudara yang pernah terjun dalam pelayanan ke pedesaan dan pedalaman, di mana seorang pelayan hamba Tuhan, dan saya bisa mengetahuinya sendiri dengan mata kepala saya, dan saya berinteraksi langsung melayani di sana, di mana seorang pelayan hamba Tuhan di sana hanya mendapatkan 350.000 sebulan dari persembahan, dan hanya dengan persembahan persepuluhan dan pekerjaan sampingan mereka bisa survive, menghidupi anak istri, dan semuanya itu tentu karena pemeliharaan Tuhan. Saya bisa bayangkan, saudara akan bisa mendapatkan arti hidup yang sangat banyak dan bersyukur saudara bisa hidup di kota kalau saudara bisa mengetahui pelayanan para hamba Tuhan garis depan di pedesaan dan pedalaman. Pekerjaan duniawi dan pelayanan untuk kebutuhan rohani itu tidak bisa diperbandingkan, saudara, tidak bisa dibandingkan. Karena jalurnya memang berbeda. Kita lihat tadi, pembalap F1 yang hanya nyetir selama mungkin 30-50 laps, paling lambat hanya muter seperti itu aja. Gajinya ribuan dolar. Tapi orang yang benar-benar bekerja dengan berpeluh, kerja keras, membajak sawah dan sebagainya, sungguh-sungguh real bekerja, mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Jadi tidak bisa dibandingkan saudara antara pekerjaan duniawi dengan pelayanan untuk kebutuhan rohani. Tetapi siapapun saudara yang terjun dalam pelayanan tidak perlu berkecil hati, tidak perlu iri dengan orang-orang duniawi. Tidak perlu berkecil hati, sebab Tuhan memelihara. Kita melihat di awal-awal ini berbicara tentang hak menuai hasil dari menaburkan benih rohani. Bukan berarti kita yang melayani kemudian mengedepankan haknya, mengedepankan apa yang menjadi hakku. Ya, saudara mungkin pernah melihat iklan rokok Wani Piro. Atau mungkin ada beberapa orang di sana yang menentukan standar PK, ya, persembahan kasih, ataupun menentukan standar fasilitas hotel berbintang 5, minim harus dijemput oleh mobil, ya katakanlah mungkin Expander, ataupun bahkan Alphard, baru dia mau melayani. Mari melakukan pelayanan itu dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dan dengan motivasi semata-mata karena cinta Tuhan. Apapun upah kita, diberi atau tidak, kita tetap sukacita karena kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Keselamatan itu diberi Tuhan secara gratis. Maka berikan juga dengan gratis. Saya pernah diskusi dengan salah seorang majelis dari gereja besar, bahkan terbesar di Surabaya, dengan anggota yang begitu banyak. Pada satu perjalanan, saya di samping dia yang sedang menyetir mobil menanyakan, dia heran kenapa begitu banyak pelayanan yang saya lakukan di pedalaman dan pedesaan itu mayoritas memakai biaya sendiri. Dan dia menegur saya, pelayanan kok pakai biaya sendiri? Saya hanya tersenyum, saudara, karena saya tahu dia tidak mengerti apa arti pelayanan. Saya juga tidak berkecil hati sekalipun dijemput ataupun diantar dia dengan mobilnya yang menurut saya sangat mewah. Saya hanya ceritakan ke dia kondisi pelayanan di pedesaan dan pedalaman itu seperti apa. Dan ada begitu banyak hal yang tidak memungkinkan kita menggunakan standar hidup kita di kota dan mengerjakan pelayanan di pedesaan ataupun pedalaman. Itu tidak mungkin. Salah satu contoh yang paling menyolok sekali, ada beberapa tempat, bahkan banyak sekali tempat mereka tidak ada listrik sama sekali.
sinyal HP juga tidak ada. Bahkan saya pernah membawa 3 handphone saya dengan nomor yang berbeda, semuanya mati. Karena tidak ada sinyal apapun di sana. Nah, sekarang kita kembali ke menabur dan menuai. Saudara-saudara, ada masa menabur, ada masanya menuai. Menabur hal-hal rohani, suatu saat pun akan menuainya. Dan saat menuai itulah sukacita besar kita, manakala Roh Kudus melahirbarukan seseorang yang telah menerima hal-hal rohani yang pernah kita taburkan. Dan itu adalah sukacita yang terbesar. Di sini dikatakan, jika kami telah menabur hal-hal rohani kepada kamu, jika kami telah menjadi sarana untuk menyampaikan Injil kepada kamu, dan memberimu harapan dan hak istimewa yang tinggi, ya, kita bisa melihatnya di Roma 15 ayat 27, firman Tuhan katakan, itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam hal harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi ini timbal baliknya ya. Sudah bisa memperhatikan. Orang-orang duniawi dilayani dengan hal-hal yang rohani. Maka apa yang mereka miliki menjadi dari hal-hal duniawi itu bisa untuk mendukung orang-orang yang sudah melayani dalam hal-hal rohani. Sosok menabur untuk menunjukkan pemberitaan Injil. Jadi menabur ini menunjukkan sosok seorang pemberitaan Injil, ya, menunjukkan seorang pemberita Injil. Yohanes 4 ayat 37 firman Tuhan katakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi sebenarnya kalau pada saat saudara menabur dan terus menabur, lebih banyak menabur, sementara yang lainnya menuai, jangan iri saudara. Jangan juga membuat saudara kecil hati atau putus asa, karena ada masanya juga saudara akan menuainya. Bahkan mungkin berlipat-lipat ganda dari orang yang saudara anggap sangat beruntung karena menuai banyak tuaian itu. Yang penting lakukan saja apa yang menjadi pekerjaan tugas kita, pelayanan kita dengan fokus memuliakan Tuhan. Mendapatkan harta rohani, melayani dengan harta duniawi. Nah sekarang bukan dikontraskan, dibandingkan ya. Bagaimana yang mendapatkan harta rohani itu, mereka juga bisa melayaninya, menyalurkannya dengan harta duniawi yang sudah Tuhan berikan berupa berkat-berkatnya. Saudara-saudara yang terkasih, semua harta benda yang kita miliki, selalu ingat, itu datangnya dari Allah. Semua itu milik Allah. Kita ini hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Semuanya dari Dia. Maka harus kita kembalikan kepada Dia, untuk memuliakan Dia, untuk menolong sesama, untuk mendukung pelayanan kepada sesama, untuk ungkapan syukur kepada Dia, kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Crazy Rich ya, Crazy Rich itu orang gila yang dalam tanda petik gila, orang kaya yang gila di kota-kota besar, Crazy Rich di kota-kota besar melalui YouTube. Sebenarnya kita mungkin bisa kagum ya, juga melihat betapa luar biasanya kehidupan mereka, bahkan dari hal-hal yang paling remeh, yang sepele sekalipun. Saudara bisa bayangkan ya, untuk sekedar masak Indomie saja, mereka memanggil khusus juri chef yang terkenal ya, hanya untuk masak Indomie, saudara. Ini kegilaan dalam tanda petik yang luar biasa. Anak-anak Crazy Rich ini ya, mereka membolos sekolah, membolosnya itu ke Perancis, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dan mereka mengkoleksi mobil-mobil mewah, sepeda motor mewah, hanya sekedar menyalurkan hobi.
Saudara yang sudah ditebus, siapapun saudara adanya, kalau saudara saat ini dipercayakan, diberikan oleh Tuhan harta kekayaan dari Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada saudara, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk hal yang sia-sia. Misalnya saudara bisa membantu memberi modal UMKM. Siapapun dia, baik orang percaya ataupun orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, supaya mereka terbantu ekonominya, khususnya saat ini ya, di tengah-tengah kondisi COVID, di mana dampak ekonomi itu luar biasa. Banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang bangkrut dan sebagainya, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan finansial, supaya mereka terbantu ekonominya, supaya mereka bisa mandiri, dan latih mereka supaya kelak kalau mereka sudah maju usahanya, mereka sudah mandiri, mereka bisa menolong orang lain. Sehingga pada saat sekali saudara membantu itu dan arahkan mereka untuk membantu orang lain pada saat dia sudah mandiri, itu nanti akan berkelanjutan. Sehingga makin banyak orang yang terbantu dan ketahanan ekonomi khususnya sesama saudara seiman itu menjadi terbantu, saudara. Dan kalau ekonomi jemaat terbantu, para hamba Tuhan pun juga akan banyak terbantu dan mereka boleh fokuskan energinya untuk visi, untuk pelayanan ke depan. Jadi tidak perlu pusing lagi memikirkan ekonomi jemaatnya. Dan ini juga bisa menjadi sarana pelayanan kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Yesus, saudara. Untuk menunjukkan betapa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu penuh kasih. Dan kalau saudara bisa membantu seseorang, ingatlah, bukan karena saudara yang baik, tapi karena Tuhan yang kita sembah itu baik. Karena itu kita dimampukan untuk bisa berbuat baik. Roma 15 ayat 27 firman Tuhan katakan, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Kalau saudara mendapatkan pelayanan rohani, apapun itu, mungkin melalui KKR, melalui seminar, melalui YouTube, melalui renungan-renungan, melalui komsel, melalui apapun itu, ketahuilah, saya juga mempunyai kewajiban untuk membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, untuk dibagikan kepada sesama, untuk mendukung pelayanan dan sebagainya. Nah, apakah ini dianggap tidak setara, tidak adil atau memberatkan? Kami menyalurkan berkat dengan nilai yang lebih dari yang kami terima. Kami menerima persediaan sementara kebutuhan kami. Kami memberitakan kepada kamu dengan berkat ilahi, Injil dengan segala harapan dan penghiburannya. Kami membuat kamu mengenal Allah dengan rencana, rancangan keselamatan dengan pengharapan dari surga. Kami menyerahkan diri kami pada kerja keras dan bahaya melalui darat, laut, bahkan angkutan sungai, menembus hutan dan sebagainya. Dan dapatkah itu dipertanyakan, apakah semua harapan yang tertinggi dan mulia ini sama seperti banyaknya nilai untuk orang yang sekarat sebagai jumlah kecil yang harus memenuhi kebutuhan orang-orang yang merupakan sarana untuk menyampaikan berkat-berkat ini? Saudara saya yang terkasih, saya selalu merasa berkecil hati pada saat saya melayani di pedesaan dan pedalaman. Saya tidak ada artinya dibandingkan dengan para hamba Tuhan garis depan. Mereka yang begitu setia, berjalan bahkan puluhan kilometer. Ada juga yang pakai sepeda motor butut dan sepeda motornya itu sering didorong karena mogok, karena medannya yang luar biasa beratnya, berlumpur dan sebagainya. Dan saya pernah mengalami itu di Kalimantan Barat, di Bengkayang. Pada saat pertama kali saya dijemput mahasiswa saya, sepeda motor kami jatuh, saudara. Dan saya jatuh, rangsel saya, baju saya, semuanya terendam lumpur. Saya merasakan ini luar biasa. Betapa saya tidak ada apa-apanya dibandingkan para pelayan hamba Tuhan garis depan itu.
Karena itu Paulus mengatakan ini dengan kewajaran khusus ini, dengan kesopanan dukungan yang mungkin lebih mendesak. Bagaimana mungkin pelayan Injil jika waktu bekerjanya hampir habis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Bagaimana bisa saudara mengharapkan pelayan Tuhan, bahkan gembala saudara, bisa melayani dengan baik, mempersiapkan firman dengan sungguh-sungguh, belajar menggali firman Tuhan dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, kalau dia masih dipusingkan dengan kebutuhan hidup? Ada begitu banyak gereja besar di mana majelisnya sangat pelit sekali di dalam hal mencukupi kebutuhan hamba Tuhannya. Dan ini fakta, saudara. Tapi sebaliknya juga ada begitu banyak gereja-gereja kecil yang sebenarnya mayoritas jemaatnya kurang mampu. Mereka bisa memenuhi kebutuhan gembalanya. Sebagian besar pendeta menghabiskan bagaimana mungkin sebagian besar pendeta menghabiskan hari-hari awal mereka. Dan banyak dari mereka di dalam mempersiapkan, baik itu untuk pelayanan, untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil kepada orang lain, adalah dengan semua yang menjadi milik mereka. Mereka melayani dengan totalitas. Lantas kita yang sudah dilayani hanya menikmati begitu saja, tanpa mempunyai kerinduan untuk mendukung, untuk mensupport kebutuhan hidup hamba Tuhan tersebut. Saudara, ini ada sikap yang egois. Coba saudara renungkan ya. Montir, dokter, pengacara, dan semua profesi memperoleh dukungan untuk persiapan dan proses belajarnya. Dalam mempersiapkan profesinya, mereka menerima dukungan dalam panggilan itu. Mengapa para pemberita Injil tidak? Bahkan banyak yang diabaikan, banyak diacuhkan, banyak dicuekkan. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Pelayanan kok pakai biaya sendiri. Batin saya ini orang tidak tahu malu. Dia yang kaya, luar biasa. Kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Seharusnya dia malu dengan harta benda yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Untuk apa harta benda yang dia miliki? Kalau hanya untuk dinikmati sendiri. Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan keserakahan untuk mendapatkannya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Maka semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia dan tinggal menunggu waktu saja, saudara-saudara. Mereka memberi kompensasi kepada kepala sekolah. Orang-orang yang dilayani ini, saudara, perhatikan ya. Mereka memberi kompensasi yang lebih daripada layak kepada kepala sekolah, dokter, pengacara, pedagang, mekanik. Dan mereka melakukannya dengan riang. Karena mereka mengira mereka mendapat pertimbangan berharga untuk uang mereka. Tetapi apakah tidak demikian halnya dengan pelayanan Injil? Para pelayan Injil. Bukankah keluarga laki-laki yang pasti seperti diuntungkan dengan kerja keras pendeta dan pastor yang setia, seperti dengan keterampilan seorang dokter ataupun pengacara, atau dengan pelayanan dari kepala sekolah misalnya? Bukankah urusan jiwa dan kekekalan sama pentingnya bagi keluarga laki-laki seperti halnya waktu dan kesejahteraan tubuh? Menjadi guru musik dan guru menari dibayar. Dan dibayar dengan sukacita. Namun dapatkah ini dibandingkan dengan nilai antara pelayanan mereka dengan pelayanan para pendeta yang sungguh melayani, dengan pastor yang setia melayani? Bisakah ini dibandingkan? Dan pernahkah sudah merenungkan itu? Membandingkannya, mempertimbangkannya. Bahwa masyarakat telah diuntungkan dengan cara berkenaan dengan uang oleh pelayan yang setia, hamba Tuhan yang setia pada tingkat yang jauh lebih besar daripada jumlah kompensasi yang diterimanya. Mereka lebih banyak menghemat dana daripada biaya dukungan untuk pemberitaan Injil. Bahkan ada begitu banyak gereja
yang anggaran untuk pemberitaan Injilnya, untuk para penginjilnya yang pergi keluar menjangkau ke pedesaan, ke pedalaman, keluar pulau, anggarannya nol. Dan ini sangat menyedihkan, saudara-saudara. Pada akhirnya selalu menjadi masalah ekonomi bagi masyarakat untuk mendukung para guru sekolah dan pelayan karena mereka harus didukung. Dan prioritas utama yang harus kita dukung sebenarnya adalah mereka yang ada di garis depan, yang melayani, berjuang di pedesaan, merintis di pedalaman. Seharusnya kita mengarahkan perhatian kita kepada mereka. Kalau kita peduli. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Adakah kita peduli? Kita pakai untuk apa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Berkat yang saudara terima, ada tanggung jawab di sana. Setiap sen yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab di sana. Selami hal-hal duniawi Anda. Selami hal-hal duniawi saudara. Manfaatkan hal yang berhubungan dengan kehidupan yang sekarang. Paulus menanggung segala sesuatu bagi pemberitaan Injil, ayat 12-14 di situ dikatakan. Teladan yang baik dari sang rasul yang menanggung segala sesuatu demi pemberitaan Injil. Ini juga karena Allah yang memberikan baik kemampuan maupun kemauan untuk mengerjakannya. Jadi kalau saudara bisa mengerjakan pelayanan apapun itu bentuknya, sadari. Baik kemauan maupun kemampuan itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan tidak ada sedikit pun hak kita untuk bermegah. Semua karena aku, semua karena aku. Tapi sebaliknya, semua karena Dia yang memberikan baik kemauan maupun kemampuan untuk kita mengerjakan pelayanan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Hanya melakukan yang telah diperintahkan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, Paulus menegaskan bahwa ia hanya tunduk dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Ikut Tuhan, harus ikut apa maunya Tuhan. Bukan maunya sendiri, bukan suka-suka sendiri, tetapi mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan cara ini, ia tidak akan melakukan apa-apa selain apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia berbicara tentang sebuah kemuliaan bahwa ia bisa maju melawan rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu ketika mereka berusaha menemukan dalih untuk mencerca. Dan dasar iman pelayanan pembelaan kita terhadap mereka yang jahat hanya firman Tuhan. Itu adalah pedang kita untuk setia kepada Tuhan dan gereja. Jika orang yang pernah dipanggil untuk itu, janganlah bayangkan bahwa lagi-lagi ia bebas untuk menarik diri saat ia memilih. Barangkali jika ia dilecehkan dengan kejadian yang mengerikan atau terbebani dengan kemalangan-kemalangan, karena ia setia kepada Tuhan dan gereja dan terikat oleh ikatan suci, yang mana itu adalah kejahatan yang memecah belah. Sebagai hamba Tuhan, kita ini terikat oleh kehendak Tuhan. Dan kita wajib memberitakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Paulus di sini dipanggil untuk memberitakan Injil. Ayat 16 di situ dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya tidak tahu saudara bagaimana. Berapa tahun saudara ikut Yesus? Berapa tahun saudara mengenal Yesus? Adakah saudara pernah memberitakan Injil secara khusus dengan sengaja mempersiapkan hati pikiran saudara, waktu saudara, uang saudara untuk memberitakan Injil? Mungkin dimulai dari orang yang terdekat saudara. Adakah saudara pernah melakukannya? Ia mengatakan bahwa sebuah kutukan siap menimpanya jika ia tidak memberitakan Injil. Mengapa? Karena ia telah dipanggil untuk itu. Dan oleh karena itu ia dibatasi oleh kebutuhan. Artinya fokus pelayanannya adalah pemberitaan Injil. Bukan fokus menimbun harta, menimbun persembahan
untuk kepentingan diri sendiri, untuk koleksi mobil pribadi, untuk plesir kemana-mana, untuk kesenangan pribadi dan sebagainya. Seseorang yang melayani, ia terikat penuh kebutuhannya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, bisakah siapa saja yang berhasil dalam jabatannya ini menghindari kebutuhan ini? Tidak ada yang lebih pantas di tempat mereka daripada tugas mengajar, memberitakan Injil, bersaksi dan sebagainya. Pemberitaan Injil adalah kebutuhan yang mendesak. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan dan tidak bisa lagi melaksanakan tugas itu kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Kita juga tidak tahu kapan orang yang belum percaya itu dipanggil Tuhan. Jadi pemberitaan Injil ini tidak bisa ditunda-tunda. Ini adalah kebutuhan yang mendesak, baik bagi pemberita maupun yang akan mendengar berita itu. Kalau saudara bertemu dengan seseorang yang belum mengenal ini, jangan tunda-tunda. Beritakan Injil sesegera mungkin, secepat mungkin, sepanjang waktu yang saudara dapatkan. Mungkin saudara hanya bertemu 15 menit, pakai itu baik-baik. Sampaikan minimal bahwa orang berdosa membutuhkan juru selamat. Sebab tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar siapapun ke neraka. Sebab dia harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosanya dari lahir sampai mati. Dan itu mustahil bisa masuk ke surga. Ada di sini dijelaskan tanggung jawab tugas yang mengikat. Ini adalah tanggung jawabku, urusanku. Ini adalah kerjaan yang aku lakukan sebagai rasul. Pasal 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi secara tegas ini adalah tugas yang mengikat. Dalam hal apapun ini bukanlah masalah kebebasan. Tapi ada kebutuhan, ada beban yang ada, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Aku salah dan tidak setia atas kepercayaan yang diberikan padaku. Aku melanggar perintah yang jelas dan tegas. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil itu kabar baik, saudara-saudara, yang membawa seseorang berkeselamatan. Dan itulah yang seharusnya menjadi prioritas hidup kita. Orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Mereka yang dipisahkan dari jabatan pelayanan memilikinya untuk memberitakan Injil. Dan celakalah jika mereka tidak memberitakan Injil. Dalam hal ini tidak ada yang dikecualikan, tetapi tidak diberikan tanggung jawab kepada semua orang. Juga tidak ada pemberita Injil yang melakukan pekerjaannya secara cuma-cuma untuk berkhotbah dan tidak mempunyai biaya hidup darinya. Jadi pemberitaan Injil ini tanggung jawab semua orang, saudara. Kalau saudara sudah ditebus, saudara seorang pemberita Injil, suka atau tidak suka, saudara merasa berbakat atau tidak, pada saat saudara melakukannya, Roh Kudus pasti akan memimpin saudara bagaimana berkata-kata, bagaimana saudara harus mempersiapkan diri, dan sebagainya. Pada titik ini ia lebih bebas. Mungkin tugasnya untuk berkhotbah di beberapa musim dan dalam keadaan tertentu tanpa menerima biaya hidup untuk itu. Namun pada hakikatnya ia memiliki hak untuk melakukannya dan dapat mengharapkannya dari orang-orang di mana ia bekerja. Ketika ia melepaskan hak ini demi Injil dan demi jiwa manusia, ia menyangkal dirinya sendiri, melepaskan hak istimewa dan tanggung jawabnya pada umumnya. Ia melakukan lebih dari sekedar tuntutan dan jabatan sebagai seorang penginjil. Dan setiap saat untuk memaksanya, melakukannya dengan sukacita sebagai bentuk tanggung jawab orang yang sudah dipilih. Pemberitaan Injil karena cinta Tuhan dan dihadapkan pada biaya hidup. Kita melihat cinta Tuhan, memberitakan Injil, melayani, menjangkau,
Tapi di sisi lain juga ada kebutuhan hidup. Dan ini memang tantangan dari begitu banyak para hamba Tuhan. Bahkan para pelayan yang di luar struktur gereja, yang mereka mempunyai hati, yang tidak mau terikat oleh organisasi manapun, tetapi dia mau memberitakan Injil, melayani, menjangkau, memuridkan dan sebagainya. Celakalah ia jika ia tidak memberitakan Injil, tetapi kadang-kadang menjadi tugasnya untuk menuntut biaya hidupnya agar hal itu dilakukan, dan kapanpun ia harus mengklaimnya. Ia mempunyai bagian terhadap haknya, meskipun terkadang seseorang terikat untuk melakukannya oleh tugas umum karena cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, dan kemurnian hati kepada sesama manusia. Perhatikan, ini adalah pencapaian tinggi dalam agama untuk melepaskan hak kita atas kebaikan orang lain. Ini akan memberikan pahala yang khusus, yang istimewa dari Tuhan. Dan sekalipun mungkin ada di antara saudara saat ini yang sedang melayani dan saudara mengalami himpitan biaya hidup di masa corona ini, tetap bersandar pada Tuhan. Tetap hanya berharap kepada Dia. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat, saudara. Tetap setia, tetap kerjakan pelayanan saudara, dan Tuhan akan mencukupkan semuanya. Dan tidak ada yang perlu diragukan dengan kasih setia Tuhan. Mereka yang memberitakan Injil berpengharapan di dalam Tuhan untuk hidup berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berilah kami roti harian kami. Itu artinya kita harus senantiasa bersandar kepada Dia dan hanya berharap kepada Dia. Pelayan pemberita Injil hanya berharap kepada Tuhan yang menggerakkan hati setiap orang dalam memberi. Tidak memaksa ataupun undur dari pelayanan jika itu tidak ada, atau jika itu tidak tersedia, atau belum tersedia. Tetapi tetap giat dan berkobar-kobar bagi Kristus kepada jiwa-jiwa itu. Sampai sekarang saya kagum dengan gembala saya. Pada awal-awal kami merintis gereja, mungkin lebih dari 6 bulan, 7 bulan dia tidak menerima gaji, karena kami hanya 12 orang, saudara. Kami hutang kepada dia. Dia terus memberitakan Injil, minggu pagi, sore ada ibadah, hari Rabu ada pendalaman Alkitab. Terus dia lakukan dengan rajin, dan saya berpikir, saya berdoa untuk dia, kebutuhannya tetap dicukupkan. Dan puji Tuhan, sekarang semuanya sudah tercukupkan. Dan itu sampai sekarang menjadi teladan buat saya. Dalam kasus-kasus tertentu dan di tempat pelayanan yang tidak bisa memberi kepadanya dukungan untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan pelayanan, ia tetap bersukacita karena telah beroleh upahnya, yaitu boleh memberitakan Injil bagi orang-orang yang Tuhan berkenan. Mereka yang mendengarkan pemberitaan Injil mesti memperlakukan dengan baik kepada para pelayan pemberita Injil, khususnya yang menjadi haknya dari pelayanan, khususnya untuk kebutuhan hidupnya atau untuk mendukung dan demi kelangsungan pemberitaan Injil selanjutnya. Dorongan moral yang luar biasa ini juga penting untuk para pelayan hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Ia mengatakan tidak ada kebaikan yang terlibat dalam pemberitaan Injilnya. Ia melakukannya dari rasa dorongan moral yang luar biasa, dan ia akan sangat menderita jika ia mencoba melawannya. Dan ini yang menarik di ayat 18. Upah Paulus boleh memberitakan Injil tanpa upah. What is my reward then? Truly that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. Lalu apakah upah imbalanku?
Sebenarnya bahwa ketika aku memberitakan Injil, aku boleh memberitakan Injil Kristus itu tanpa menarik biaya. Bahwa aku tidak menyalahgunakan kuasaku di dalam Injil itu. Kemuliaan seorang pelayan adalah menyangkal dirinya sendiri. Bahwa ia dapat melayani Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi ketika seorang pelayan menyerahkan haknya demi Injil, ia melakukannya melebihi dari beban biaya dan kebutuhan-kebutuhan tugas jabatannya. Saudara yang terkasih, saya seringkali tidak habis pikir, khususnya terhadap gereja-gereja besar yang hanya membangun gedung-gedung yang sudah bagus. Demikian juga dengan para hamba Tuhan gembala yang terkenal, yang hanya memupuk kekayaan pribadi, harta benda, koleksi mobil mewah, apartemen mewah, plesir keluar negeri kemana-mana, tanpa melihat ada begitu banyak. Bahkan mungkin gereja-gereja yang menjadi satu naungan sinodenya sendiri di pedesaan dan pedalaman sana, yang hanya hidup dengan 350.000 sebulan. Bahkan untuk makan sekalipun mereka kesulitan. Adakah kita menutup mata terhadap mereka? Hari ini saudara, sebagai pelayan Tuhan, saya mengajak saudara untuk juga memperhatikan para hamba Tuhan garis depan. Khususnya saat ini, ada begitu banyak hamba Tuhan yang terkena dampak pandemi corona, COVID-19. Di pedesaan, di pedalaman, bahkan di kota pun banyak yang mengalami kesulitan yang luar biasa. Adakah kita peduli? Jemaat dan mereka yang telah dilayani mesti memahami bagaimana semestinya memperlakukan mereka yang telah melakukan tugas pelayanannya dengan setia dan penuh kasih. Supaya dukungan ini juga berguna untuk pelayanan pemberitaan Injil selanjutnya di mana-mana. Bagi pelayan pemberita Injil, tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam melayani meski mungkin tidak mendapatkan PK atau harus dengan biaya sendiri. Karena sudah mendapatkan upahnya, yaitu boleh memberitakan Injil tanpa upah itu. Tetap bersyukur, tetap bersukacita melayani karena Tuhan bisa memberikan berkat tambahan dari tempat lain dan menggerakkan orang-orang pilihannya untuk mendukung pelayanan bagi kemuliaannya sendiri. Dengan atau tanpa upah, tanpa menarik biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, Injil harus tetap diberitakan dengan giat dan dengan penuh sukacita. Dan di sini Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba dari semua orang. Ayat 19, kalau kita lihat di situ, dengan memberitakan Injil secara bebas, sang rasul menunjukkan bahwa ia bertindak dengan prinsip-prinsip semangat dan kasih, dan dengan demikian menikmati banyak penghiburan dan harapan di dalam jiwanya. Hamba Tuhan yang bebas tidak secara eksklusif mengikatkan diri hanya pada suatu tempat pelayanan, tetapi dengan motivasi menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin orang dan tempat yang bisa dijangkau Injil dan dimuridkan bagi Kristus. Menjadi terang di tempat yang masih membutuhkan lebih banyak lagi terang. Kalau saya menjadi terang di tempat yang sudah terang benderang, apalah artinya itu? Ada begitu banyak tempat yang masih belum mengenal Yesus, yang masih gelap total. Pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar. Siapa yang mau ke sana? Saya mau ke sana, saudara. Dan kalau saudara mau ikut, saudara bisa mengontak, menghubungi saya. Dan kalau saudara mau mendukung pelayanan pekabaran Injil penjangkauan keluar-luar pulau, saudara juga bisa menghubungi saya. Mari kita bersinergi, bekerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Memenangkan sebanyak mungkin orang. Bukan saya, bukan tim, bukan saudara yang memenangkan. Tapi jiwa itu dimenangkan, ditarik, dipanggil, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita ini hanya alatnya. Dan mari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun ia melihat hukum seremonial sebagai hak yang telah diambil oleh Kristus, namun ia tunduk kepadanya, agar ia dapat bekerja pada orang-orang Yahudi, menyingkirkan prasangka mereka, menangisi mereka untuk mendengarkan Injil, dan memenangkan mereka kepada Kristus. Meskipun ia tidak melanggar hukum Kristus,
untuk menyenangkan seseorang, namun ia akan mengakomodasi dirinya sendiri bagi semua orang, di mana ia bisa melakukannya secara sah untuk mendapatkan beberapa dari mereka. Melakukan segala sesuatu karena Injil. Kita harus hati-hati memperhatikan dan melawan yang ekstrim, tetapi mengandalkan sesuatu dengan percaya kepada Kristus saja. Kita tidak boleh membiarkan suatu pelanggaran atau kesalahan sehingga menyakiti orang lain atau mempermalukan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, siapapun yang melayani pemberitaan Injil mempunyai hak menuai hasil dari menaburkan benih rohani, namun juga siap untuk menanggung segala sesuatu bagi pemberitaan Injil, termasuk memberitakan Injil tanpa upah, tanpa menarik biaya. Keselamatan kita ini diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Mari kita berikan juga dengan gratis. Diberi gratis, berikan secara gratis. Seorang pelayan Tuhan menjadikan dirinya sebagai hamba dari semua orang untuk memenangkan sebanyak mungkin orang dengan pertolongan dan anugerah Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Maukah saudara hidup melayani Tuhan, memberitakan Injil dan memuridkan kepada semua orang serta mendukung pelayanan para hamba Tuhan yang setia di dalam kondisi apapun? Mulai saat ini, Tuhan memberkati.